Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwati fillah, fa ana masrurun jiddan inama astati' an altaqiya bikum maratan ukhra fi hadzal yawm al-mubarak. Wa atamannakum ala sihhatin wa afiyatin wa salamah, wa kadzalika wa atamannakum ala hamasah limusyarakati hadzal darsil mufid. Fa insyaallah subhanahu wa ta'ala sanastamir darsana fi hada al-liqa al-munasib istimraran ala ma qad tawaqqafna fil liqa'atis sabiqah. Fal yawm insyaallah sanashrah lakum darsan au maudu'an jadidan min kitab Sahihil Adabil Islamiyah, ala wahya adabu as-salam. Adabus salam min kitab Sahihil Adab al-Islamiyah. Walidzalika narju minkum husna al-istima' wal insat li hadha al-maqta' tastami'una jayidan ila hadzal bayan wa tattali'una wa tanzuruna ila kitabikumul muqarrar. Ya, yang ke-11 adalah an yusallimar raqibu 'alal mashi wal qalilu 'alal katsir. Agar mengucapkan salam orang yang di atas tunggangan atau orang yang di atas kendaraan kepada orang yang berjalan kaki. Wal qalil 'alal katsir. Mengucapkan salam orang yang jumlahnya lebih sedikit kepada yang jumlahnya lebih banyak. Yang ke-12, an yusallimas saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'id. Agar mengucapkan salam orang yang kecil, orang yang lebih junior, 'alal kabir, atas orang yang lebih tua, orang yang lebih senior dari dia, wal marru 'ala al qa'id, dan orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Yang ke-13, al-ibtisamatu inda ilqa'is salami wa raddih. Senyum, ya, ketika mengucapkan salam, begitu juga ketika menjawabnya. Yang ke-14, al-musafahatu ma'as salam. Berjabat tangan beserta salam. Kemudian yang ke-15, wa yajuzul jam'u bainal isyarati wan nutqi bis salam. Boleh menggabungkan antara isyarat dan mengucapkan salam. Ada isyarat kemudian ada ucapan salam. Ta'limu adabis salam liman lam ya'rifha. Ini yang ke-16. Ta'lim adabis salam liman lam ya'rifha. Mengajari adab-adab salam kepada orang yang belum mengetahuinya. Kemudian yang ke-17, adamul ibtida ghairu al-muslim bis salam. Adamul ibtida ghairu al-muslimi bis salam. Tidak memulai kepada selain muslim dengan salam. Maksudnya jangan memulai salam kepada non muslim. Yang ke-18, raddus salami ala ghairil muslim biqoulihi wa alaikum. Menjawab salam kepada non muslim dengan ucapan wa alaikum. Yang ke-19, idza marra ala qaumin minal musyrikina bainahum muslim sallama alaihim. Apabila melewati suatu kumpulan atau suatu jamaah dari orang-orang non muslim, orang-orang musyrik, sementara di antara mereka ada orang muslim, sallama alaihim, maka dia mengucapkan salam atas mereka. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas adab salam yang pertama sampai yang ke-10, dan insyaallah pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita akan coba lanjutkan untuk menjelaskan adab salam yang ke-11 sampai yang terakhir. Baik, untuk
lebih mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk menjelaskan adab yang ke-11. An yusallima ar-rakibu ala al-mashi wal qalil ala al-kathir. Agar mengucapkan salam orang yang berada di atas kendaraan kepada orang yang berjalan kaki. Wal qalilu ala al-kathir, dan orang yang jumlahnya lebih sedikit kepada yang jumlahnya lebih banyak. Jadi ketika kita misalnya di atas kendaraan, kemudian kita melewati atau melalui orang yang berjalan kaki, maka di situ kita dianjurkan agar mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki tersebut. Ya, jadi orang yang berada di atas tunggangan atau kendaraan, dialah yang disunnahkan, yang dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Nah, seperti itu juga kalau misalnya kita lewat atau berpapasan dengan suatu kelompok atau satu perkumpulan orang, ya, dan jumlah kita lebih sedikit, maka kitalah yang dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang tersebut tadi. Misalnya kita berjalan nih 3 orang, kemudian datang di arah berlawanan, jumlahnya lebih banyak, misalnya 5 atau 7 atau berapa gitu, intinya lebih banyak dari jumlah kita, ya, yang jalan ketika itu, maka di situ kita disunahkan untuk kita yang memulai mengucapkan salam kepada mereka. Dan berikut adalah dalil yang menjadi landasan disunahkannya kita mengucapkan salam, ya, ketika kita di atas kendaraan atau ketika jumlah kita lebih sedikit. Hafiz Sahihaini, disebutkan dalam Sahihaini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqibu alal mashi. Mengucapkan salamlah orang yang berkendaraan atau orang yang di atas tunggangan kepada orang yang berjalan kaki. Wal mashi alal qaidi, dan orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Misalnya kita berjalan, kemudian kita lewat, ternyata di situ, ya, ada orang yang duduk, maka kita mengucapkan salam kepadanya. Wal qalilu alal katsir, dan jumlah yang lebih sedikit kepada jumlah yang lebih banyak. Ya, jadi jelas ya hadisnya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ketika ada orang yang berkendaraan, kemudian dia berpapasan dengan orang yang berjalan kaki, maka orang yang di atas kendaraan tersebutlah yang dianjurkan untuk mengucapkan salam. Begitu juga ketika ada orang yang berjalan kaki, kemudian dia berpapasan dengan orang yang duduk, maka dia dianjurkan untuk mengucapkan salam. Begitu juga ketika ada suatu perkumpulan atau suatu kelompok yang lebih sedikit, itu mengucapkan salam kepada kelompok yang lebih banyak. Tapi kita lanjut adab yang ke-12, an yusallima as-saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qaidi. Agar mengucapkan salam orang yang lebih kecil kepada orang yang lebih tua. Mengucapkan salam orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Wal marru 'alal qaid, orang yang lewat, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Rawa al-Bukhari, Imam al-Bukhari meriwayatkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yusallimu as-saghiru 'alal kabiri. Mengucapkan salamlah orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Wal marru 'alal qaidi, dan orang yang berjalan kaki kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsiri, orang yang
jumlahnya lebih sedikit kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Baik, nantakil ila al-adab as-salisata asyar, ya. Terus kita pindah kepada menjelaskan adab yang ke-13, al-ibtisamatu inda ilqa'is salami wa raddihi. Tersenyum ketika mengucapkan salam dan begitu juga ketika membalasnya. Jadi ketika kita mengucapkan salam, kita dianjurkan, kita disunahkan untuk memberikan senyuman kepada orang yang kita ucapkan salam kepadanya. Begitu juga ketika kita menjawab salam, ya kita senyum kepada orang yang memberikan salam tadi. Berikut ini adalah dalilnya. Rawa Muslimun an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala. Beliau menuturkan, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kalian menganggap remeh terhadap kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin tulkin. Walaupun hanya sekedar menampakkan wajah yang berseri-seri, wajah yang bahagia kepada saudaramu. Rawa at-Tirmidzi wa hasanahu an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan wa hasanahu, dan beliau menghasankan hadisnya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyumanmu di wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari shadaqatun. Kamu menyuruh untuk melakukan yang baik, kamu menyuruh dengan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar adalah sedekah. Jadi senyuman yang berseri-seri, ya, senyuman yang ceria, wajah yang ceria kita tampakkan kepada saudara kita adalah sedekah, ya. Jadi kita perbanyak tersenyum, ya, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar itu juga adalah sedekah, ya. Wa irsyaruka ar-rajula fi ardid dolali laka shadaqatun. Kamu menunjuki seseorang yang nyasar atau tersesat, laka shadaqatun adalah sedekah bagimu. Ketika ada orang yang tersesat, ada orang yang nyasar, enggak tahu jalan, ya, maka kita tunjukkan jalan kepadanya, ya. Kita kasih tahu jalan, maka ini adalah sedekah. Wa basaruka lirrajuli radiil basar laka shadaqatun. Ya, kita menuntun orang yang penglihatannya berkurang, ya, tidak bagus penglihatannya, kita tuntun dia, laka shadaqatun. Itu adalah sedekah untuk kita. Ketika ada orang yang penglihatannya kurang, ya, kemudian kita tuntun, kita bawa kemana dia inginkan, misalnya ke rumahnya atau ke rumah saudaranya, kita tuntun, ya, biar dia enggak jatuh, biar dia enggak kenapa-kenapa. Itu adalah sedekah untuk kita. Wa imatatuka al-hajar, dan kamu menyingkirkan al-hajar batu, wasyaukata duri, wal adoma tulang, anit tariq yang ada di jalan, laka shadaqatun, bagimu adalah sedekah. Jadi ketika ada hal-hal yang mengganggu jalan, kita singkirkan, apakah ia batu, kerikil, duri dan semisalnya, ya, sampah misalnya, kita singkirkan, maka itu adalah ladang sedekah untuk kita. Wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika laka shadaqatun. Ya, kamu mencurahkan dari embermu kepada ember saudaramu adalah sedekah. Ya, kita tuangkan dari ember kita kepada ember saudara kita
kita tuangin air, ya, itu adalah sedekah. Misalnya lagi krisis air atau air lagi sedikit gitu, kita berbagi. Misalnya kita ada kelebihan air gitu ya. Nah, kita kasih kepada teman kita, ya, itu adalah sedekah. Baik, kita lanjut ikhwah. Ya, al-musafahatu ma'as salam, berjabat tangan beserta pengucapan salam. Rawa al-Bukhari, Imam al-Bukhari meriwayatkan an Qatadah, dari Qatadah, qala, beliau menuturkan, qultu li Anasin, saya bertanya kepada Anas, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dulu jabat tangan itu dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah berjabat tangan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Anas menjawab, na'am, iya. Rawa at-Tirmidzi wa hasanahu. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankannya, anil Barra'i radhiyallahu anhu qala. Dari Al-Barra radhiyallahu anhu beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah dari dua orang muslim yang berjumpa, fayatasafahani, lalu keduanya berjabat tangan, lalu keduanya saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, kecuali akan diampunkan bagi keduanya sebelum keduanya berpisah. Jadi dosa orang yang berjumpa tadi, yang berjabat tangan tadi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu juga, ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengucapkan salam, bahkan kalau bisa kita menjabat tangan saudara kita atau teman kita, ya, yang kita ucapkan salam kepadanya tadi. Ya, kita lanjut adab yang ke-15. Wa yajuzul jam'u bainal isyarati wan nutqi bis salam. Boleh menggabungkan isyarat dan pengucapan dengan salam, dan mengucapkan salam. Isyarat dengan ucapan salam itu boleh digabungkan. Rawa at-Tirmidzi wa hasanahu. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankannya, an Asma binta Yazid radhiyallahu anha, dari Asma binta Yazid, putri Yazid radhiyallahu anha, tuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman, menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu masjid di suatu hari. Wa usbatun minan nisa'i qu'udun, dan sekelompok wanita, sekelompok akhwat ketika itu lagi sedang duduk-duduk. Fa'alwa biyadihi bit taslimi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya dan beliau mengucapkan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan salam tersebut, kemudian beliau mengucapkan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan di antara isyarat dan ucapan salam. Wa asyara Abdul Hamid biyadihi, dan Abdul Hamid mencontohkannya dengan tangannya. Jadi sahabat yang mulia Abdul Hamid mencontohkan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disunnahkan, ya, atau dianjurkan untuk menggabungkan di antara isyarat dan ucapan salam, ya. Apalagi atau terlebih lagi kalau misalnya salam kita kepada orang yang agak jauh gitu, ya. Barangkali dia tidak mendengar dan suara kita pun mungkin tidak menjangkau ke tempat tersebut. Nah, maka di sini diutamakan untuk isyarat dan ucapkan juga salam, ya. Ucapkan salam kemudian kita tandakan isyarat, ya. Berikan isyarat. Kemudian yang ke-16, ta'limu adabis salam liman lam ya'rifha, mengajarkan adab-adab salam kepada orang yang belum mengetahuinya. Rawa at-Tirmidzi wa hasanahu. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankannya, an Qaladata ibna Hambalin, dari Qaladah bin Hambal, anna Safwan ibna Umayyah, bahwa Safwan
bin Umayyah ba'athahu bilabanin wa liba'in wa dogobis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengirim susu, laban, susu, walibain, dan susu yang baru diperas, wadogobis, dan timun, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu bi'a'lal wadi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di atas sebuah lembah. Qala fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Saya masuk kepadanya, maksudnya saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam usallim, dan saya tidak mengucapkan salam, walam asta'zin, dan saya tidak minta izin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji, kembalilah. Faqul assalamu alaikum, lalu ucapkanlah assalamu alaikum. A'adakhul, apakah saya boleh masuk? Walidzalika ba'da ma aslama Safwan, yang demikian itu terjadi setelah masuk Islamnya Safwan. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Safwan agar beliau mengucapkan salam ketika menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah mengucapkan salam tersebut minta izin, ya. A'adakhul, apakah saya boleh masuk? Ucapan salam kemudian minta izin, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat ini adab-adab tentang salam, ya, adab tentang salam. Kemudian adab yang ke-17, adamu ibtida'in ghairu al-muslim bis salam, tidak memulai mengucapkan salam kepada non-muslim. Rawi Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bis salam, janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan begitu juga kepada orang-orang Nasrani. Dari hadis ini jelas bahwa tidak perlu kita memulai salam kepada non-muslim, ya, tidak perlu kita mengucapkan salam kepada non-muslim, apalagi kita yang memulainya. Baik, adab yang ke-18, raddus salami ala ghairil muslimi bi qawlihi wa alaikum, menjawab salam kepada non-muslim dengan ucapan wa alaikum. Rawi Muslim an Anasin radhiyallahu anhu, Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal kitab yusallimuna alaina, sesungguhnya ahli kitab, yaitu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, yusallimuna alaina, mereka mengucapkan salam kepada kita. Fakaifa naruddu alaihim, lalu bagaimana kita menjawab salam tersebut atas mereka? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu wa alaikum, kalian katakanlah wa alaikum. Fa fis sahihaini, disebutkan dalam kitab Sahihaini, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala, sesungguhnya dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda idza sallama alaikum, sesungguhnya orang-orang Yahudi apabila mengucapkan salam atas kalian, innal yahuda idza sallama alaikum ahaduhum fa inna ma yaqulu assalamu alaikum faqulu wa alaikum, sesungguhnya orang-orang Yahudi apabila salah seorang dari mereka mengucapkan salam kepada kalian, fa inna ma yaqulu assalamu alaikum, dia hanyalah mengucapkan assalamu alaikum. Assam bimana al-maut, kematian, ya.
Berarti assalamualaikum artinya adalah kematian atas kalian. Jadi ternyata orang-orang Yahudi ini bukan mengatakan assalamualaikum, tapi sebenarnya mereka mengatakan assalamualaikum, kematian. Iya, kematian atas kalian. Fakulu, maka kita jawab, ya, fakulu, maka kalian jawablah wa'alaikum. Ya. Jadi ternyata orang-orang Yahudi mempelesetkan salam, ya, salam yang ada di dalam ajaran Islam yang mulia ini. Oleh sebab itu, ketika mereka mengucapkan hal tersebut, maka kita jawab saja wa'alaikum, ya. Jangan wa'alaikumussalam, tapi wa'alaikum. Baik, adab yang ke-19. Idza marru ala qaumin minal musyrikin bainahum muslimun sallama alaihim. Apabila melewati suatu kaum dari kalangan kaum musyrikin, dari kalangan non-muslim, bainahum muslimun sallama alaihim. Sementara di antara mereka ada muslim. Sallama alaihim, mengucapkan salamlah atas mereka. Jadi ketika ada kumpulan, ya, atau ada jamaah yang mana di dalam kumpulan tersebut, ya, ternyata non muslim, tapi ada juga muslim, maka kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Tapi Sahihaini, disebutkan dalam Sahihaini, an Urwata, dari Urwah, anna Usamah ibn Zaidin radhiyallahu anhu, bahwa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu akhbaruhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisin. Beliau menceritakan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu majelis, wa fihi akhlatun minal muslimina wal yahud, dan di dalam majelis tersebut bercampur di antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Fasallama alaihim, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Dari hadis ini jelas ketika ada perkumpulan yang mana di situ ada bercampur kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim, maka kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita telah selesai menjelaskan adab-adab salam dari yang pertama sampai yang terakhir. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita dan kemudian nanti bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Syukran lakum jami'an ala husni istima'ikum wa musyarakatikumul jayyidah, fajazakumullahu khairan. Fa nakhtatim liqa'ana hada bidu'ai kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.